Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kita akan membahas bagaimana melakukan kompensasi lebih bayar SPT masa PPN di Kortex. SPT berstatus lebih bayar terjadi jika pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran dalam waktu masa pajak tertentu. Kelebihan pembayaran ini dapat dikompensasikan ke masa pajak yang berikutnya, yang artinya dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar di periode atau masa berikutnya. Baiklah, kita mulai saja. Step yang pertama, kita masuk ke portal wajib pajak. Silakan buka browser teman-teman pajak sekalian dan akses laman resmi wajib pajak. Jadi, kita buka di web kortex.djp.pajak.go.id. Lalu seperti biasa, kita isi dahulu ID pengguna, kata sandi, lalu masukkan captcha-nya. Kemudian jika dirasa sudah benar semua, maka kita klik login. Setelah klik login, teman-teman pajak akan dihadapkan ke dashboard berikut. Seperti biasa, kita import SONET dulu ya. Jadi sebelumnya, coba teman-teman perhatikan dulu pada bagian atas ini. Jika teman-teman pajak berperan sebagai wakil atau kuasa, maka silahkan pilih nama atau NPWP wajib pajak badan atau PKP yang akan teman-teman pajak laporkan pajaknya. Tapi sebelumnya, kita akan ke faktur pajak masukannya dahulu, agar nanti bisa dikreditkan. Kita klik e-faktur dahulu, lalu klik faktur pajak masukannya jika ada. Kita refresh dahulu. Di sini terlihat kalau sebelumnya saya sudah sempat mengkreditkan faktur pajaknya maksudnya. Jika dilihat dari logonya, maka di sini terlihat kotak biru yang ada 2 garis putih. Ini berarti sebelumnya saya sudah mengkreditkan. Tapi jika teman-teman pajak merasa tidak ada faktur pajak masukannya, maka bisa diabaikan saja. Di sini kita akan mengkreditkan faktur pajak masukannya di bulan Mei atau bulan 5, karena kita akan membuat lapor SPT masa PPN-nya untuk bulan Mei. Di sini juga terlihat kalau DPP-nya adalah 12.409.200 dan PPN-nya adalah 1.365.012. Lalu kita mengarah ke SPT atau surat pemberitahuan, kemudian kita klik. Menu ini akan membawa teman-teman pajak sekalian ke menu surat pemberitahuan atau SPT. Kemudian kita pilih daftar SPT yang belum dilaporkan. Lalu, termasuk SPT masa PPN, perlu diketahui bahwa sistem akan membuat SPT masa PPN secara otomatis setiap tanggal 1 di bulan berikutnya. Teman-teman pajak tidak bisa melaporkan SPT masa PPN jika belum melaporkan SPT pada masa pajak sebelumnya. Cari baris yang menunjukkan SPT untuk periode yang ingin teman-teman laporkan. Pada baris SPT PPN yang akan teman-teman laporkan, klik tombol Lihat. Ini akan membuka halaman detail SPT yang akan kita isi dan laporkan. Kemudian, step ketiga adalah pengisian formulir SPT. Sebelum mulai mengisi, mari kita pahami dulu struktur formulir SPT masa PPN. Mari kita memulai dengan bagian header-nya dahulu, di mana data pada bagian ini akan terisi otomatis berdasarkan informasi yang terdaftar di sistem DJP. Teman-teman bisa periksa kembali kebenaran informasinya. Kemudian kita scroll ke bawah ke bagian 1, yaitu penyerahan barang dan jasa. Bagian ini akan terisi otomatis dari lampiran A1 dan A2. Lalu ke bagian 2,
yaitu perolehan barang dan jasa. Bagian ini berisi data dari lampiran B1, B2, B3, kompensasi kelebihan pajak masukan. Lalu kita ke bagian 3, yaitu penghitungan PPN kurang lebih bayar. Pada bagian ini merupakan perhitungan dari bagian-bagian sebelumnya. Untuk SPT masa PPN lebih bayar, secara default akan dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Dan untuk mengkompensasikannya, SPT masa PPN ke masa pajak berikutnya, kita pilih dikompensasikan. Mengapa dikompensasikan? Karena seperti terlihat bahwa pajak masukannya lebih besar dibanding pajak keluarannya, sehingga nilainya minus, yaitu pada bagian 3E, yaitu PPN kurang atau lebih bayarnya adalah minus 1.365.012. Lalu data pada bagian 4 sampai dengan 8 akan terisi otomatis. Jika terdapat data yang berhubungan berdasarkan data pembayaran, faktor pajak, dan lampiran. Jika terdapat PPN atas kegiatan membangun sendiri, teman-teman pajak juga bisa mengisi nilai dasar pengenaan pajak pada bagian 4 dan pada bagian 9. Kelengkapan SPT, unggah dokumen, tambahan jika berhubungan dengan kegiatan usaha. Bagian 10 yaitu jabatan dan penandatanganan SPT. Lalu kita isi dahulu posisinya. Di sini saya akan buat posisinya adalah direktur utama. Dan jangan lupa diconteng juga kotak pernyataan yang menyatakan bahwa semua lampiran yang kita isi ini adalah benar. Langkah terakhir yaitu proses pelaporan SPT. Setelah Anda yakin data sudah diisi dengan benar, maka klik simpan konsep jika ingin menyimpan konsep SPT. Namun, jika teman-teman sudah yakin dan siap untuk melaporkan, maka klik tombol bayar dan lapor. Dan sistem akan menampilkan opsi untuk memilih metode penandatanganan SPT. Pilih sertifikat elektronik dari penyelenggara sertifikat elektronik atau kode otorasi DJP. Di sini kita terlihat adalah otorasi DJP. Kita masukkan ID penandatanganan dan password. Kemudian kita klik simpan dan konfirmasi tanda tangan. Setelah melakukan penandatanganan dokumen secara elektronik, maka langkah berikutnya kita balik lagi ke menu SPT dan kita cek apakah statusnya sudah berubah menjadi dilaporkan. Dan status SPT akan berubah menjadi SPT dilaporkan. Seperti terlihat SPT PPN bulan Mei statusnya menjadi dilaporkan. Anda akan menerima bukti penerimaan elektronik sebagai bukti pelaporan dan klik unduh untuk mengunduh bukti penerima elektronik. Atau klik yang kotak merah ini jika ingin pelaporan dalam bentuk PDF. Berikut hasil dari unduhan dokumennya. Demikian, terima kasih. Semoga membantu. Alhamdulillah.